Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan tentang organisasi kami yaitu Manimit atau Organisasi Literasi dan Edukasi Keuangan Mahasiswa. Kocak, kok udah bisa di kok bisa aja. Ulang, ulang, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan organisasi kami yaitu Manimed atau Organisasi Literasi dan Edukasi Keuangan Mahasiswa. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya tidak sendiri, saya ada rekan-rekan Dwi Syaila Ramadhani, Dia Nur Pramita, Kanaya Gita Kencana, Herinda Saldia Tamara, dan Muhammad Dafar Aditya. Selanjutnya pada penjelasan logo organisasi kami akan dijelaskan oleh Herinda. Kepada Herinda saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang logo. Manaimed adalah komunikasi edukasi finansial hadir untuk membantu anak muda belajar mengatur keuangan dengan cara santai, menyenangkan, dan mudah dipahami. Melalui kegiatan seperti Money Talk, workshop smart spending, dan challenge hemat seru. Manime mengajak anggotanya untuk belajar keuangan secara interaktif dan praktis. Berlandaskan nilai edukasi, kolaborasi, dan aksi nyata, Manimate menjadi teman keuangan yang siap menemani setiap langkah dalam perjalanan finansialmu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Herinda. Selanjutnya ada background of our organization akan disampaikan oleh Kanaya. Kepada Kanaya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu latar belakang dari organisasi. Di era digital saat ini, anak muda semakin aktif secara ekonomi, tetapi masih banyak yang belum memahami cara mengelola uang dengan bijak. Kurangnya edukasi finansial di lingkungan kampus maupun masyarakat membuat banyak orang terjebak dalam perilaku konsumtif, sulit menabung, dan mudah tergiur investasi berisiko. MoneyMed hadir sebagai teman belajar keuangan yang mengajak generasi muda memahami dan mengelola uang dengan cara yang santai, seru, dan mudah dipahami. Melalui kegiatan seperti Money Talk, workshop smart spending, dan cuan kelas online, organisasi ini membantu anak muda belajar sambil praktik langsung. Dengan pembawaan suasana belajar yang fun, MoneyMed komitmen membentuk generasi muda yang melek finansial, mandiri, dan bijak mengelola uang. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kanaya. Selanjutnya ada our vision yang akan disampaikan oleh Dea. Kepada Dea saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Selanjutnya untuk visi dari MoneyMate, melalui penjelasan poin rekan saya sebelumnya, kelompok kami akhirnya menyetujui suatu visi di mana berbunyi menjadi wadah edukasi dan kolaborasi finansial bagi generasi muda untuk membangun budaya literasi keuangan yang inklusif, menyenangkan, dan aplikatif. Next slide. Kami juga memiliki beberapa misi, seperti yang pertama adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman generasi muda tentang pentingnya pengelolaan keuangan pribadi secara bijak dan berkelanjutan. MoneyMed berkomitmen untuk menanamkan kesadaran bahwa kemampuan mengatur keuangan bukan hanya urusan orang dewasa yang sudah bekerja, melainkan keterampilan hidup yang penting sejak masa kuliah. Kemudian yang kedua, menyediakan wadah pembelajaran interaktif dan aplikatif untuk mengembangkan kemampuan finansial generasi muda. MoneyMed menghadirkan ruang belajar yang tidak kaku dan teoritis, melainkan berbasis praktik, nyata, dan simulasi kehidupan untuk para generasi muda. Kemudian yang ketiga, mendorong generasi muda untuk menerapkan literasi finansial dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan yang kreatif, menyenangkan, dan berorientasi kepada hasil. MoneyMed percaya bahwa belajar keuangan tidak harus membosankan. Oleh karena itu, organisasi ini akan menciptakan kegiatan
seperti challenge hemat seru, di mana anggota ditantang untuk menabung atau menekan pengeluaran dengan cara yang kreatif, dan berbagai hal yang akan dikembangkan ke depannya. Kemudian yang keempat, membangun komunitas kolaboratif yang saling mendukung dalam perjalanan menuju kemandirian finansial. Moneymed ingin menciptakan lingkungan yang terbuka dan saling menguatkan, terutama bagi para generasi muda dari berbagai jurusan dan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda dapat bergabung untuk saling bertukar ide, berbagi pengalaman, serta belajar secara bersama. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan jiwa kreatif, kritis, dan produktif dalam menghadapi tantangan finansial di era digital. Moneymed menyadari bahwa generasi muda saat ini hidup di tengah dunia digital yang serba cepat dan konsumtif. Oleh karena itu, organisasi ini ingin melatih anggotanya agar mampu berpikir kritis terhadap tren finansial dan membuat keputusan yang lebih bijak dan cerdas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, Dea. Selanjutnya ada organizational purpose yang akan disampaikan oleh Dwi kepada Dwi. Saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi, tujuan dari organisasi kami itu yang pertama, untuk meningkatkan literasi dan kesadaran finansial di kalangan generasi muda agar mampu mengelola keuangan pribadi secara bijak, mandiri, dan juga berkelanjutan. Yang kedua, itu mendorong terbentuknya kebiasaan finansial yang sehat melalui kegiatan yang kreatif, edukatif, dan aplikatif. Yang ketiga, itu menumbuhkan semangat, inovasi, dan pemikiran kritis terhadap isu-isu finansial di era digital. Yang keempat, itu membangun jaringan komunitas yang suportif dan kolaboratif antar generasi muda, lembaga pendidikan, komunitas, dan sektor keuangan. Dan yang terakhir, itu menciptakan ruang pembelajaran dan kolaborasi yang interaktif dalam bidang keuangan, investasi, dan pengelolaan keuangan digital. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kemudian Moneymed target juga akan disampaikan oleh Dwi. Kepada Dwi, saya persilakan. Baik, yang pertama itu terciptanya minimal 5 program edukasi finansial, Money Talk, workshop smart spending, cuan kelas online, dan juga challenge hemat seru secara rutin. Yang kedua itu terwujudnya peningkatan literasi finansial generasi muda yang tercermin dari meningkatnya pemahaman anggota dalam mengelola keuangan pribadi, menabung, serta mengenal investasi dasar. Yang ketiga itu terciptanya komunitas kolaboratif dan suportif di mana anggota saling membantu melalui money buddy, sistem dan aktif berbagi pengalaman finansial yang positif. Yang keempat itu tumbuhnya kreativitas dan inovasi digital di bidang finansial yang ditunjukkan dengan munculnya ide konten atau proyek digital dari anggota yang berfokus pada edukasi keuangan anak muda. Yang kelima itu terbangunnya citra Moneymed sebagai wadah edukasi keuangan yang inklusif dan menyenangkan di kalangan luas kalangan pelajar, mahasiswa, serta komunitas muda sebagai teman belajar finansial yang dekat dan juga relevan. Yang keenam itu terlaksananya kolaborasi eksternal dengan berbagai pihak seperti organisasi kampus, komunitas wirausaha muda, dan lembaga keuangan edukatif untuk memperluas dampak literasi finansial. Yang ketujuh itu terbentuknya kebiasaan finansial sehat di kalangan anggota seperti memiliki perencanaan keuangan pribadi, mencatat pengeluaran, dan mampu menahan konsumsi impulsif. Yang kedelapan itu melatih anggota menjadi duta literasi finansial muda yang dapat menyebarkan nilai-nilai pengelolaan keuangan yang bijak ke lingkungan kampus dan juga masyarakat luas. Yang kesembilan itu membangun reputasi Moneymed sebagai organisasi edukasi finansial yang terdepan di lingkungan kampus dengan anggota yang aktif, produktif, dan juga berdampak positif bagi masyarakat. Dan yang terakhir itu tumbuhnya kreativitas dan inovasi digital di bidang finansial yang ditunjukkan dengan munculnya ide konten atau proyek digital dari anggota yang berfokus pada edukasi keuangan anak muda. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Dwi. Materi selanjutnya ada development strategi organization yang akan disampaikan oleh Dapa. Pada Dapa, saya persilakan.
akan menjelaskan deployment strategi. Yang pertama itu penguatan fondasi internal terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama itu struktur dan SOP jelas, yaitu bentuk divisional, edukasi, media, event, kemitraan, keanggotaan, dan keuangan. Dan untuk SOP untuk tiap program utama seperti money talk, workshop, dan challenge. Kemudian yang kedua itu kaderisasi aktif, yaitu siapkan sistem kaderisasi dan money body sistem agar anggota baru mendapat pendampingan. Kemudian yang ketiga itu peningkatan kompetensi, yaitu adakan training for trainer dan bangun Moneymed Academy untuk mengasah skill finansial, digital, dan kepemimpinan. Baiklah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Masih lanjut, Dafa? Kemudian ekspansi lokal dan dampak edukasi, yaitu program digital konsisten, yaitu rilis konten edukatif mingguan di TikTok, Instagram, dan YouTube. Kemudian diversifikasi kegiatan, diselenggarakan lomba atau inovasi finansial digital dan tantangan kreatif bagi anggota. Dan selanjutnya itu kolaborasi dan jaringan komunitas. Terbagi menjadi dua, kolaborasi dengan media kampus atau nasional untuk publikasi, kemudian bangun jejaring dengan komunitas wirausaha muda, startup, dan profesional muda. Lalu branding and awareness, yaitu identitas konsisten menggunakan logo, tagline, teman belajar keuanganmu, dan gaya komunikasi yang fun dan relatable. Kemudian konten kreatif, yaitu rutin unggah tips, challenge, quotes, dan meme edukatif. Kemudian brand positioning, posisikan Moneymed sebagai komunitas keuangan yang santai, tidak kaku, dan dekat dengan anak muda. Kemudian keberlanjutan dan regenerasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama bentuk dana komunitas dari donasi internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua adakan rekrutmen tahunan dan leader training program. Kemudian yang ketiga lakukan evaluasi berkala, triwulan atau tahunan untuk memastikan efektivitas program. Lalu ekspansi nasional terbagi menjadi dua, adakan pertemuan komunitas antar daerah, kemudian bangun jaringan nasional untuk memperkuat dampak gerakan. Oke, baik. Terima kasih, Dafa. Selanjutnya ada conclusion atau kesimpulan pada organisasi kami ini, di mana Manimed ini adalah organisasi literasi dan edukasi keuangan mahasiswa Universitas Sriwijaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran finansial generasi muda. Berangkat dari rendahnya pemahaman pengelolaan uang di kalangan anak muda, organisasi ini menggambarkan program interaktif seperti Money Talk, workshop, smart spending, dan challenge hemat seru. Kemudian, dengan visi menjadi wadah edukasi finansial yang inklusif dan menyenangkan, Moneymed ini berfokus pada pembentukan kebiasaan finansial sehat, kemudian kolaborasi komunitas, serta inovasi
di bidang keuangan digital. Melalui strategi penguatan internal, kolaborasi dan branding kreatif, MoneyMate diharapkan mampu mencetak generasi muda yang cerdas, mandiri, dan bijak dalam mengelola keuangan. Sekian materi dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, kepada Natasha saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, saya Natasha Kumari dari kelompok 4. Dan di sini saya izin bertanya kepada kelompok kalian, tantangan apa yang mungkin dihadapi MoneyMate dalam meningkatkan literasi keuangan di kampus dan bagaimana solusinya? Terima kasih. Oke, terima kasih Kanaya atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Salwa. Kepada Salwa saya persilakan. Terima kasih moderator. Pertanyaan saya, bagaimana cara MoneyMate mengukur keberhasilan program-program literasi finansial yang telah dijalankan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Salwa atas pertanyaannya. Berikan kami sedikit waktu untuk mendiskusikan jawaban terkait pertanyaan teman-teman sekalian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih teman-teman sudah menunggu. Pertanyaan dari Natasha akan dijawab oleh Dea Nurparamita. Kepada Dea, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya kepada moderator. Izin menjawab untuk pertanyaan Natasha terkait tantangan apa yang mungkin dihadapi MoneyMate dalam meningkatkan literasi keuangan di kampus dan bagaimana solusinya. Jadi, ada beberapa proyeksi tantangan yang kami rasa akan terjadi terhadap organisasi kami. Yang pertama adalah kesulitan membangun kebiasaan finansial yang konsisten di kalangan mahasiswa. Budaya impulsif dan gaya hidup kampus sering menghambat proses pembentukan disiplin keuangan. Jadi itulah yang akan menjadi tantangan kami dalam organisasi kami itu sendiri. Kemudian yang kedua ada brand awareness yang masih lemah di lingkungan kampus. Jadi mahasiswa belum terlalu mengenal siapa sih itu MoneyMate atau organisasi yang kami bentuk ini. Sehingga kemudian ada keterbatasan sumber daya organisasi yang kompeten karena anggota baru dan organisasi ini baru saja terbentuk, mungkin belum memiliki kemampuan finansial yang memadai sehingga kualitas edukasi di awal-awal itu akan kurang optimal. Dan yang terakhir itu adalah tantangan dalam membangun loyalitas anggota. Salah satunya itu dihadapi organisasi kami dengan mempertahankan loyalitas anggota jangka panjangnya karena banyak mahasiswa kehilangan motivasi di tengah jalan karena kesibukan akademik, kurangnya keterlibatan program, atau tidak merasa mendapatkan manfaat secara personal yang menurunkan loyalitas mereka. Apa sudah cukup menjawab, Natasha? Ya, sudah cukup. Terima kasih, Dea. Terima kasih kembali. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah, kemudian masuk ke pertanyaan kedua, pertanyaan dari Salwa akan dijawab oleh saya sendiri. Eh, Tadi pertanyaannya bagaimana cara MoneyMate itu mengukur keberhasilan program-program literasi finansial yang telah dijalankan. Kami menerapkan beberapa indikator utama untuk mengukur keberhasilan MoneyMate ini, yaitu yang pertama dengan melakukan pretest dan post-test untuk melihat peningkatan pemahaman serta
tentang pengelolaan keuangan ini. Kemudian yang kedua, kami memantau perubahan perilaku keuangan peserta, seperti memulai menabung secara rutin atau membuat anggaran pribadi. Dan yang ketiga, kami juga menggunakan survei kepuasan dan tingkat partisipasi untuk menilai seberapa efektif metode penyampaian materi kami. Kemudian, Manimet ini juga melihat dampak jangka panjang melalui tindak lanjut. Misalnya, apakah peserta masih menerapkan prinsip literasi finansial setelah beberapa bulan program ini dijalankan. Apakah cukup dimengerti, Salwa? Baik, mengerti Rija, terima kasih. Terima kasih. Baiklah teman-teman, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, berakhirlah juga materi yang kami sampaikan pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi memberikan pertanyaannya. Saya selaku moderator mewakili teman-teman kelompok 5, memohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.